Ini. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik ya dan dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, eh, kita kan baru akan memulai pembelajaran. Yang duduknya masih ada yang menghadap samping mungkin, ada yang menghadap ke belakang dan bangkunya belum rapi. Tolong dong dirapikan dulu dan silakan menghadap ke depan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana sudah siap untuk ikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu Ya, Guru. Sudah, Bu. Bu. Nah, kalau sudah untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu awali dengan panganjali umat nggih. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur karena sudah diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk hari ini. Ibu minta untuk gilirannya hari ini yang penampilannya paling rapi deh. Ibu minta Adi Prasetyo yang paling ganteng. Silahkan dipimpin doanya. Ibu, terima kasih. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini mulai, mari kita berdoa dulu. Om Narayana, Om Saraswati Jaya, Om Santi, 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 Om. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Adi untuk doanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita bagaimana? Masih, Masih, Bu. Bu. Masih, Bu. Ya, jadi dalam mengikuti pembelajaran, Ibu harapkan kalian untuk selalu aktif, kemudian selalu menghargai teman kalian, apalagi saat ada orang yang sedang berbicara di depan kelas ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu. Nah, mungkin anak-anak, apa sih tujuannya datang ke sekolah? Belajar, Bu. Untuk belajar, Belajar. Bu. Belajar, Bu. Belajar biar apa anak-anak? Pintar, Biar Bu. Biar pinter, pinter, Bu. Bu. Iya, jadi semua orang yang menjalankan kehidupan pasti memiliki tujuannya. Termasuk orang tua kalian di rumah juga bekerja. Kira-kira apa sih tujuannya? Biar bisa bayar SPP, Bu. Iya, benar. Jadi orang tua kalian juga memiliki tujuan untuk membiayai ada anaknya yang sekolah, ada untuk kepentingan keluarga yang lain ya. Nah, kira-kira kalau kita membahas tujuan, kalau dihubungkan dengan pelajaran agama Hindu, kita akan membahas materi apa, anak-anak? Catur Catur Pusaka. Purusa Arta. Arta, Bu. Wah, pinter-pinter sekali ternyata. Ya, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi Sama. tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian nanti mampu menguraikan bagian-bagian dari catur purusa arta. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki ke inti pelajarannya, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat? Ibu minta siapa ya yang mau mimpin untuk tepuknya? Ya, saya aja, Bu. Oh ya, silakan Nopiari dipimpin temannya biar tambah semangat. Ayo teman-teman, kita mulai melakukan tepuk semangat agar semangat mengikuti pelajaran agama Hindu pada pagi hari ini. Tepuk semangat. So, Semangat. 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 Wah, luar biasa sekali semangatnya hari ini. Nah, tadi Bu lupa untuk mengabsen ya. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Nihil, Bu. Kayaknya Nihil, masuk semua, waduh. Bu. Waduh, udah semuanya semangat. Terus kehadirannya juga sangat maksimal ini ya untuk di kelas ini. Nah, Ibu akan tayangkan untuk materi hari ini ya. Silahkan diperhatikan di depan kelas kalian. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Nah, Bu. jadi pada materi yang pertama di sini yaitu mengenai hakikat catur purusa arta.
Coba Eka Yanti bisa dibaca mungkin. Pasti itu catur purusa arta. Ya, terima kasih Bu Guru. Catur Purusa Arta adalah konsep filosofi Hindu yang membahas 4 tujuan hidup manusia. Konsep ini telah menjadi landasan etika dan moral bagi umat Hindu selama berabad-abad. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih Eka Yanti. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin ada yang pernah mendengar apa itu catur purusa arta. Ibu minta siapa ya? Gunarsi mungkin. Pasti itu catur purusa arta Gunarsi. 4 tujuan hidup manusia selama Ya, hidup di dunia ini memiliki tujuan yang harus dicapai. iya bagus sekali. Terima kasih untuk Gunarsi. Nah, di sebelah ada gambar. Di sana kira-kira gambar apa, Adi Prasetyo? Itu gambar orang tua beserta anak-anaknya, Ibu. Iya. Kemudian ada nggak hubungannya gambar itu dengan materi catur purusa arta? Ada, Bu. Coba yang lain yang bisa menghubungkan antara gambar tersebut dengan materi kita hari ini. Ibu minta Nopiari. Silahkan. Itu gambar keluarga, Bu, yang sedang jalan-jalan. Ya, ada nggak hubungannya dengan catur purusa arta Nopi? Ada, Bu. Ya, terima kasih Nopi untuk jawabannya. Jadi, kalau dilihat dari gambar itu, bahagia nggak keluarganya? Bahagia, Bu. Bahagia, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi catur purusa arta ini kan ada 4 konsep atau 4 tujuan hidup yang harus diupayakan. Yang tujuannya nanti untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam hidup. Ya, kemudian karena di sini ada 4 bagian, nah untuk tugasnya Ibu akan membentuk kelompok di mana nanti setiap kelompok akan membahas sesuai dengan nomornya. Yang bagian dari catur purusa arta yang pertama, silakan nanti didiskusikan oleh kelompok 1, kemudian bagian yang kedua didiskusikan oleh kelompok 2, dan bagian yang ketiga akan didiskusikan oleh kelompok 3, begitupun yang keempat. Nih. Kemudian untuk kelompok 1 di sini siapa yang jadi koordinatornya? Saya, Bu. Adi Prasetyo, kelompok 2. Saya, Bu. Ya, kemudian kelompok 3 Ya Bu. dan kelompok yang terakhir. Saya, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang Bu akan tampilkan untuk tugasnya. Bisa dibaca anak-anak untuk petunjuknya. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kemudian tugasnya silakan kalian tulis pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama kalian harus menulis siapa nama kelompok kalian. Kemudian kalian mengerjakan bagian-bagian dari satu purusa arta yang sudah ada pada LKPD-nya. Kemudian kalian isi uraian-uraiannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, Ibu lihat sudah banyak yang selesai. Apa bisa dipresentasikan sekarang? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan Pak Adi Prasetyo. Baik, Bu. Hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1, menurut kelompok kami, yang dimaksud dengan di sana catur purusa arta dharma itu adalah manusia atau kita di dalam hidup ini harus melakukan dharma agar mencapai
agar mencapai kesempurnaan, Bu. Itu hasil dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, minta maaf ya, Bu. Itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Ya, sudah sangat bagus, luar biasa loh jawabannya untuk kelompok satu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, Ibu lanjutkan lagi satu kelompok yang belum, yaitu kelompok dua. Baik, Ibu. Ya, Dari silakan hasil Agus. diskusi kami bersama kelompok, bagian-bagian tutur perusa harta dan uraiannya, terutama di harta, adalah menurut kami adalah sebuah kekayaan. Jadi tujuan hidup dari manusia itu adalah untuk mencapai kekayaan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Agus. Nah, jadi untuk presentasi kelompoknya, Ibu rasa cukup dan jawaban kalian juga sudah semuanya sangat luar biasa. Nah, karena presentasinya sudah, hari ini kita akan menyimpulkan kira-kira apa sih itu catur purusa arta dan bagian-bagiannya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Siapa yang mau boleh. menyimpulkan? Ya, Dayu, silakan. Ya, jadi catur purusa arta itu adalah 4 tujuan hidup manusia. Bagian-bagiannya ada dharma, arta, kama, dan moksa. Wah, luar biasa ini Dayu jawabannya. Nah, kemudian ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, Bu. Ya, silakan Wira. Eh, Kalau Dharma, tujuan pertama kita harus sampai dengan belajar, Bu, introspeksi diri. Harta dengan kita bekerja, kalau kita sudah belajar, terus kama kita menikah, terus tujuan terakhir adalah mencapai kelepasan kalau bisa, Bu. Terima Iya, kasih. terima kasih. Nah, ini Ibu akan tampilkan untuk bagian-bagiannya dan bagaimana penjelasannya. Nah, yang pertama ini Dharma. Tadi udah benar jawaban dari Wira. Di sana ada kewajiban bagaimana kita menjalankan kewajiban kita, entah itu sebagai anak atau kewajiban yang lainnya, misalnya kita belajar. Kemudian bagian yang kedua ada arta, yaitu pengelolaan kekayaan atau material yang tujuannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada kama, yaitu dari harta atau material yang kita dapatkan digunakan untuk memenuhi keinginan kita. Dan yang terakhir, apabila ketiga tujuan hidup itu sudah bisa tercapai, maka tujuan yang terakhir yaitu moksa atau pembebasan diri, kebahagiaan yang kekal abadi. Itu ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Cukup Jelas. kayaknya, Bu. Iya, terima kasih. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan 2 soal evaluasi. Silakan kalian cermati soalnya. Silakan dibaca soalnya, diperhatikan, dan dianalisis. Sudah selesai? Sudah? Ya, Sudah, yang Bu. soal yang pertama, ada yang mau menjawab atau Ibu yang menunjuk? Tunjuk aja, Bu. Silakan, Bu. Yang pertama, Ibu tunjuk Ekayanti. Silakan dijawab soal yang pertama. Siap, Bu Guru. Bagaimana Dharma, Arta, Kama, dan Moksa saling terkait dalam kehidupan seseorang? Menurut konsep catur purusa arta, sebenarnya Dharma menjadi landasan untuk mencapai arta, untuk mencapai kama, dan mencapai moksa. Jadi landasan yang pertama adalah ketika kita untuk mencapai tujuan hidup, maka Dharma atau kewajiban itulah yang menjadi landasan atau dasar untuk kita mencapai semua tujuan hidup manusia. Terima kasih, Bu Guru. Ya, terima kasih Eka. Berarti ini sudah bisa dipahami ya materinya. Sudah, Sudah, Bu. Dan untuk Bu. soal yang nomor 2, tadi pada saat menjawab, ada kesulitan nggak? Tidak, Bu. Bu. Tidak ya, berarti semuanya sudah memahami. Nah, anak-anak, apakah ada kesulitan saat tadi
mempelajari materi catur purusa arta? Tidak ada, Bu. Bu. Apakah Ya, Bu. senang? Senang, Bu. Nah, Ya, semoga kelas ini selalu semangat dan selalu menjaga penampilannya agar tetap rapi dalam situasi belajar ya. siap Bu. Ya, Nah, Bu. dilihat dari hasil evaluasi tadi, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai implementasi ajaran catur purusa arta dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Nanti Bisa, silakan Bu. dibaca buku paketnya halaman 86 dan juga bisa kalian cari di YouTube ataupun internet biar tidak rugi kalian bawa HP canggih-canggih ya. Nah, Ibu rasa karena waktunya sudah habis, hari ini Ibu cukupkan. Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena proses pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar, kita tutup kembali dengan doa. Tadi yang memimpin adalah Adi Prasetyo, sekarang yang cantik-cantik, siapa yang memimpin? Nah, Ibu tunjuk Dayu. Silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Sikap amustikarana ya. Om Dewa Suksemo Parama Acintya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Terima kasih Dayu. Nah, untuk hari ini Sama-sama Ibu. kita akhiri pelajarannya dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Santi. Om. Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terima Pagi, kasih. pagi.